Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. ATHG yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman yaitu suatu usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional. Kedua, tantangan yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Ketiga, hambatan yaitu suatu usaha yang berasal dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan yang dilakukan secara tidak konsepsional. Yang keempat, gangguan yaitu suatu usaha yang berasal dari luar yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara tidak konsepsional. Ancaman Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek Sosbud Hankam yaitu singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pertama, ideologi. Ancaman di bidang ideologi sangat membahayakan karena akan berpengaruh terhadap falsafah negara yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi yaitu liberalisme dan komunisme. Kedua yaitu politik. Ancaman di bidang politik sangat membahayakan karena akan memecah belah persatuan bangsa yang mengatasnamakan politik. Contoh dari ancaman di bidang politik yaitu gerakan separatisme. Yang ketiga, ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi juga sangat membahayakan perekonomian Indonesia. Dampaknya yaitu Indonesia akan dibanjiri produk luar negeri karena seiring adanya perdagangan bebas dan perekonomian Indonesia dikuasai oleh asing. Yang keempat, sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya memiliki dampak negatif seperti gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan individualisme. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat membahayakan keselamatan segenap bangsa. Contohnya seperti agresi, pemberontakan, bersenjata, sabotase, dan lain-lain. Selanjutnya adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu dengan cara mengembangkan demokrasi politik dan menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu dengan cara pertanian dijadikan prioritas utama dan mempererat kerjasama dengan negara lain. Ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yaitu dengan cara kita harus memelihara keseimbangan dan keselarasan antar manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan masyarakat. Keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur strategi untuk mengatasi masalah pertahanan dan keamanan yang terdapat pada pasal 30 ayat 1-5. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.